Shalom, syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang boleh kembali menghantarkan kita, mengumpulkan kita pada malam hari ini untuk bersatu hati bersepakat, untuk mengikuti ibadah tengah minggu kita. Mari saudara, kita undang Tuhan Yesus hadir di tempat kita masing-masing, sebab saat ini kita mau mendekat kepada Tuhan, kita mau masuk ke dalam takhta hadirat Tuhan. Kita mau dengan segenap hati, segenap jiwa kita meletakkan kehidupan kita hanya ke dalam tangan Tuhan. Kita memulai ibadah kita, mari kita angkat lagu pujian, Hanya Dekat Allahku. Hatiku
kasih Tuhan Yesus, Allah yang kami sembah, Allah yang kami puja, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kami mengucap syukur dan kami berterima kasih kepadamu Bapa, untuk setiap ya Tuhan kesempatan yang Kau berikan kepada kami pada malam hari ini. Sehingga Tuhan kami boleh kembali berkumpul untuk beribadah kepadamu, memuji dan memuliakan nama-Mu. Ini kehidupan kami Tuhan. Berkenan kiranya Bapa, Engkau menjamah kami, Engkau sucikan, Engkau kuduskan kehidupan kami Tuhan, agar kami boleh layak saat ini mendekat kepadamu, menghampiri takhta kemuliaan-Mu Tuhan. Sebab kami rindu saat kami ya Tuhan sudah bersepakat untuk beribadah kepadamu. Kami rindukan lawatan-Mu, kami rindukan jamahan-Mu boleh terjadi ke dalam kehidupan kami, di tempat kami masing-masing. Sehingga Tuhan, kami merasakan bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami. Biarlah kiranya Tuhan Engkau memimpin ibadah kami dari awal sampai pada penghabisannya. Kami bermohon kiranya kuasa-Mu saja yang boleh bekerja Tuhan di dalam ibadah kami pada malam hari ini. Memimpin setiap hamba-hamba-Mu yang akan melayani, sehingga setiap pelayanan yang mereka lakukan, semuanya boleh berkenan kepadamu saja. Dan biarlah ya Tuhan lewat ibadah kami pada malam hari ini dapat menjadi kesaksian, dapat menjadi kepujian dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Berkenan kiranya Bapa, Kau tanamkan dalam segenap kehidupan kami, sidang jemaat-Mu, roh kesetiaan, roh yang mau dengan sungguh-sungguh untuk beribadah kepadamu. Kami siap Tuhan untuk memulai ibadah kami. Pimpinlah ya Bapa ibadah kami, lawatlah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita bersyukur sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu dekat bersama-sama dengan kita. Kini kita sebagai umat-Nya, Tuhan sudah memanggil kita. Biarlah kita boleh senantiasa mau setia. Kita katakan ke dalam kehidupan kita, ujilah aku Tuhan. Apakah aku boleh benar-benar sungguh-sungguh mendekat kepadamu? Apakah aku benar-benar ya Tuhan Yesus setia hanya kepadamu? Mari saudara, kita ikrarkan itu dalam segenap kehidupan kita lewat pujian kita saat ini. Kita mau katakan, ujilah aku Tuhan. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu.
itulah yang menjadi pernyataan kita kepada Tuhan. Kalau kita benar-benar mencintai kepada Tuhan, kalau kita benar-benar mau menyatakan Tuhan di dalam segenap kehidupan kita, mari kita terima panggilan Tuhan dan kita mau setia hanya kepadanya. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita puji Dia, kita agungkan Dia dengan lagu pujian. Setia-setialah, haleluya. Setia-setialah, setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia-setialah, setialah sampai mati. Aku mau setia, aku mau setia, setia sampai mati. Haleluya, seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia-setialah, setialah sampai mati. Setia-setialah, setia-setialah, setialah sampai mati. Haleluya, seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia-setialah, setialah sampai mati. Aku mau setia, aku mau setia, setia sampai mati. Haleluya, seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Aku mau setia, setia sampai mati. Amin. Terpujilah nama Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Biarlah itu menjadi ikrar kita, itu menjadi pernyataan kita kalau kita mau setia sampai akhir kehidupan kita. Kini tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita buka seluruh bejana kehidupan kita, biar Tuhan boleh menjamah dan melembutkan hati kita. Sehingga setiap firman Tuhan yang akan ditaburkan pada malam hari ini dapat kita terima dengan baik dan mau kita lakukan. Untuk menyambut firman Tuhan, mari kita angkat lagu pujian, Selidiki Aku Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan
Tuhan, selidiki kehidupan kami. Lihat kedalaman hati kami Tuhan. Apakah kami benar-benar mencintai akan Engkau? Apakah kami benar dengan sungguh-sungguh ya Tuhan, mau setia kepadamu? Tapi saat ini ya Tuhan, kami mau menyatakan, biarlah seluruh kehidupan kami Bapa, Engkau pakai, Engkau bentuk menjadi alat kemuliaan-Mu. Kami mau ya Tuhan, setia kepadamu. Kami mau ya Tuhan, menjadi terang, menjadi garam dimanapun kami berada. Tuhan Yesus, setiap pujian yang sudah kami naikkan kepadamu, itulah yang menjadi janji kami. Itulah yang menjadi pernyataan kami kepadamu, bahwa di sepanjang kehidupan kami, bahkan sampai akhir kehidupan kami, biarlah Engkau boleh mendapati kami tetap percaya dan setia hanya kepadamu saja. Kini ya Tuhan, di pertengahan ibadah kami mau mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan Kau jamah ke dalam kehidupan kami, ke dalam hati kami. Lembutkanlah ya Bapa, sehingga setiap firman Tuhan yang akan ditaburkan, itu dapat menjadi rema di dalam kehidupan kami, dapat menjadi suluh bagi jalan-jalan kami, sehingga Kau boleh mendapati kami ya Tuhan, boleh tetap ada di dalam jalan kebenaran-Mu saja. Hamba-Mu sebentar yang akan Kau pakai untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau yang mengurapi seluruh kehidupannya Tuhan, sembunyikan hamba-Mu di belakang kayu salib-Mu, sehingga bukan dengan kediriannya lagi yang nampak, tapi biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang ada dalam kehidupannya, itulah yang nampak. Roh Kudus itulah yang berbicara kepada kami pada saat ini, sehingga ya Tuhan, kami boleh sama-sama terberkati lewat firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan kepada kami siap mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami buka bejana kehidupan kami. Haleluya. Amin. Shalom, puji Tuhan saudaraku. Oleh kemurahan Tuhan Yesus yang memperkenankan kita pada malam hari ini untuk boleh bersekutu di dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus, beribadah kepada Allah yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terpujilah namanya. Saat ini biarlah kita bersama-sama menerima pengajaran yang dari Allah Bapa lewat firman-Nya. Mari kita buka firman Tuhan dari Wahyu 17 ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka, karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Amin. Puji Tuhan saudaraku. Tema firman Tuhan buat kita pada malam hari ini adalah banyak yang dipanggil, sedikit yang terpilih, lebih sedikit lagi yang setia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sungguh kita berbangga hati sebab Tuhan berkenan datang di dalam kehidupan kita saat ini, menyatakan kasih-Nya, menyatakan kuasa-Nya, mengingatkan kita bagaimana kita harus hidup sebagai orang-orang yang percaya kepada Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, lewat firman Tuhan yang telah kita baca tadi, ada beberapa yang perlu saudaraku kita pahami, yaitu dipanggil, terpilih, dan setia. Saudara kekasih, dipanggil artinya diundang untuk masuk ke dalam sebuah perjamuan kudus, dan pengundangnya adalah Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam firman yang telah kita baca tadi ada dikatakan di situ anak domba. Anak domba itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Di mana tadi dikatakan di situ saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mereka akan berperang melawan anak domba.
Mereka pada ayat ini adalah orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan anak domba itu adalah Tuhan Yesus, dan dikatakan, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka, karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Haleluya. Dialah Tuhan, dialah Raja yang berkuasa di dalam kehidupan kita. Selanjutnya dikatakan mereka bersama-sama dengan Dia juga akan menang. Mereka dalam perkataan kalimat firman Tuhan ini adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang sudah terpanggil, yang sudah terpilih dan tetap setia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terpilih maksudnya adalah, saudaraku, terpisahkan dari orang-orang yang tidak layak. Kata terpilih dan layak di sini bukan menurut pemikiran kita, tetapi menurut pemikiran Raja, yaitu Yesus Kristus yang ajaib dan sempurna. Dia melakukan pemisahan itu seturut dengan kehendaknya, saudaraku. Jadi walaupun sangat banyak yang terpanggil, saudaraku, Tuhan Yesus tidak pernah salah di dalam memilih. Sebab di dalam Dia tidak ada yang tersembunyi. Semua umat ciptaannya, semua yang percaya kepadanya, semua yang terpanggil untuk datang mengikut Tuhan Yesus, ada di dalam kemahakuasaan Allah untuk dididik, untuk dinasehati, untuk diarahkan senantiasa. Sehingga ketika sudah layak di dalam panggilan itu, saudaraku, di situ dia boleh tetap setia sebagai pengikut dan murid Tuhan Yesus yang setia, maka dia akan menjadi murid, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari yang terpanggil menjadi yang terpilih. Dan di dalam pilihan itu juga, saudara kekasih, ketika dia boleh tetap menjadi yang terpilih, dia menyadari seluruh kehidupannya sebagai anak-anak Allah yang sudah diberikan kuasa dari kerajaan sorga untuk menjadi anak-anak Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dia akan dikaruniakan kesetiaan, menjadi yang setia. Saudara kekasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa yang daripada Allah Bapa yang diturunkan di dalam Tuhan Yesus kepada kita semua, kuasanya ajaib dan sempurna, memanggil, memilih, dan menetapkan kita untuk menjadi anak-anaknya. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan di dalam Matius 22 ayat yang ke-14, kita baca, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di situ dikatakan banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang terpilih. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan tadi bahwa dari yang terpilih ini, saudaraku, harus dipilih lagi yang benar-benar setia. Sebab yang terpilih itu belum semua dapat dipercaya untuk menjadi orang-orang yang setia. Itulah tadi, saudaraku, tema firman Tuhan buat kita. Banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih, lebih sedikit lagi yang setia. Saudara kekasih, tidak pernah salah Raja itu untuk menentukan kehendaknya bagi umat yang sudah dipanggil dan dipilih untuk menjadi umatnya yang setia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Kenapa hanya yang setia ini yang menjadi orang yang dilayakkan, saudaraku? Karena mereka telah lulus melewati ujian dari murid yang terpanggil, menjadi yang terpilih, dan menjadi yang setia senantiasa. Orang-orang yang setia inilah, saudaraku, yang memiliki kualitas ilahi, sehingga dapat dipercaya dan dapat diandalkan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kehidupan kita hari lepas hari yang kita lewati, banyak nasihat daripada Allah Bapa datang kepada kita lewat kebenaran firman-Nya. Mari saudaraku, kita melihat kepada diri kita sendiri. Apakah kita sudah menjadi orang-orang yang dapat diandalkan? Apakah kita sudah menjadi orang-orang yang dapat dipercaya untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, malam hari ini Allah menginginkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus agar kita semua tidak ada yang binasa, tetapi kita semua menjadi orang-orang yang dilayakkan oleh kuasa-Nya, menjadi orang-orang yang dapat dipercaya dan dapat diandalkan untuk saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengalahkan semua orang yang melawan kepada Tuhan Yesus. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang perlu kita memahami, saudaraku, bahwa bangsa Israel dahulu mereka adalah pertama-tama orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan. Tetapi kenapa mereka, saudaraku, tidak lulus kepada apa yang dikehendaki oleh Allah? Karena mereka tidak setia, saudaraku. Mereka tidak menyadari ada Allah di tengah-tengah mereka. Mereka tidak mengingat perbuatan-perbuatan besar yang sudah diperbuat Allah di dalam kehidupan mereka. Bahkan mereka ingin kembali ke Mesir, di mana di sana, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tempat perbudakan akan dosa, saudaraku. Dipaksa saudara yang dikasihi oleh Tuhan untuk tidak beribadah kepada Allah. Tetapi tangan Tuhan yang maha kuasa, tangan Tuhan yang maha sempurna, datang untuk umat pilihannya, datang untuk orang-orang yang Dia kasihi. Mereka dibawa keluar dari tanah perbudakan akan dosa dan melangkah di dalam tuntunan Allah ke jalan yang benar. Tetapi di dalam perjalanan itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mereka tidak yakin. Mereka hanya mengingat apa yang menjadi kebutuhan jasmani yang akan membinasakan. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena pemberontakan mereka, sampailah kepada kita pilihan itu, saudaraku. Karena mereka tidak setia, maka panggilan itu sampai kepada kita orang-orang berdosa. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita merasakan dan mengimani, kita adalah orang-orang yang sudah dipanggil oleh kuasa Allah di dalam nama Yesus Kristus. Marilah kita syukuri. Marilah kita tetap setia di dalam panggilan itu, agar seturut dengan kehendak Allah. Di dalam nama Yesus Kristus, kita menjadi yang terpilih. Dan oleh kuasanya, saudaraku, kita benar-benar menjadi yang setia. Sesungguhnya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak layak untuk menerima undangan itu. Namun Tuhan Yesus sangat baik, saudaraku. Tuhan Yesus sungguh sangat mengasihi kepada kita semuanya, sehingga kita dipanggil dan kita berkata dipilih. Haleluya. Ini adalah suatu kesempatan yang sangat luar biasa, anugerah yang sangat besar daripada Allah.
Kalau saya dan saudara menjadi anak-anak Allah oleh kuasa di dalam nama Yesus Kristus yang memberikan kepada kita kepercayaan, memberikan iman agar kita menjadi anak-anak Allah. Saudara kekasih, bukan karena perbuatan kita, tetapi sesungguhnya hanya anugerahnya semata. Oleh sebab itu saudaraku, di dalam kesempatan yang luar biasa ini, ada yang harus kita lakukan. Sebagai orang-orang yang dikasihi oleh Allah, kiranya oleh pertolongannya, kita semua menjadi sidang jemaat Tuhan Yesus yang tetap setia. Apa yang harus kita lakukan saudaraku? Yang pertama, kita wajib berpakaian pesta saudaraku, yaitu perilaku kita yang berkenan kepada Tuhan hari lepas hari sampai kepada waktunya. Seturut dengan kehendak Allah, kita boleh sampai ke garis akhir yang Tuhan Yesus kehendaki. Kedua, saudara kekasih, jangan tetap kita menjadi orang-orang yang diundang dari persimpangan jalan itu, dan kita tetap ada di dalam persimpangan itu. Saudara kekasih, kita harus mau diperbaharui dengan kemurahan Allah, dengan kasih setianya yang sempurna. Ketika kita rindu untuk diperbaharui, kuasanya sanggup melakukan itu bagi kita. Oleh sebab itu saudaraku, hidup kita, karakter kita harus berubah supaya menjadi yang terpilih. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita sudah terpilih, tetaplah hidup berjuang untuk, saudara kekasih, tetap dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga apa yang Tuhan kehendaki, kita boleh dengar-dengaran, dan oleh kuasa kebenaran firman itu, ditolong Roh Kudus untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, sehingga saudara kekasih, kita menjadi umat yang setia. Saudara kekasih, supaya kita menjadi yang terpanggil, saudaraku, dari yang terpanggil menjadi yang terpilih, dan yang terpilih tetap menjadi yang setia, kita harus mendekat terus-menerus kepada Allah, agar kita benar-benar diperbaharui hari lepas hari. Sehingga saudaraku, seperti firman Tuhan itu tadi, ada saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan di situ, saudara kekasih, mereka yang bersama-sama dengan anak domba itu, itulah orang-orang yang percaya, yang sudah dipanggil dan tetap menjadi yang terpilih dan menjadi yang setia. Akan bagaimana saudaraku dikatakan, mereka akan menang bersama dengan Tuhan Yesus karena sudah menjadi yang terpanggil, terpilih dan tetap setia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya oleh kemurahan Tuhan, kasih-Nya yang sempurna tetap berkuasa di dalam kehidupan kita. Kita ingat bahwa tidak ada yang dapat kita lakukan di luar kehendak-Nya, tetapi ingatlah kemurahan-Nya. Apabila kita tetap setia, apa yang sudah Tuhan berkati akan tetap terberkati sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Terpujilah nama Tuhan yang sudah datang mengasihi kita pada saat ini. Mari saudaraku, kita menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Allah. Inilah nasihatnya bagi kita. Biarlah kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Seperti apapun keadaannya, ketika Yesus bersama dengan kita, kita akan tetap menjadi pemenang. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita angkat pujian, selidiki aku. Haleluya.
Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki Tuhan, selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Haleluya. Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu ya Allah Bapa, untuk meletakkan seluruh penghidupan kami. Sebab kami tahu hanya Engkau satu-satunya Allah yang penuh kuasa, Allah yang sanggup untuk menentukan jalan hidup kami. Oleh sebab itu, saat ini kami menyembah kepadamu Bapa yang baik, Bapa yang maha kuasa, Raja di atas segala raja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami persembahkan seluruh kehidupan kami kepadamu. Berkenanlah Tuhan memperbaharui seluruh hidup kami agar menjadi hidup yang berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan.